Ibu bapak, saudara-saudariku, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Juga saya menyapa mereka yang mengikuti secara live streaming. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar untuk kita semua? Amin. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, boleh dibilang bahwa Yesus semacam memberikan sebuah ujian mid semester kepada para muridnya. Yesus bertanya kepada mereka. Pertanyaan yang pertama itu Yesus bilang, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Sebuah pertanyaan yang sangat umum. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, dan ada yang bilang seorang nabi yang lain. Lalu pertanyaan kemudian mengerucut. Lalu kata kalian, kata para murid, pertanyaan kata kalian, siapakah anak manusia itu? Dari pertanyaan yang sangat umum, kata orang, dia bergerak pada sebuah pertanyaan yang sangat khusus. Kata kamu, siapakah anak manusia itu? Petrus sebagai perwakilan atau ketua kelas, dalam kelas itu dia menjawab, engkau adalah Mesias. Sebuah jawaban yang sangat tepat. Jadi kalau mid semester itu paling tidak Petrus saja yang lulus ya. Lalu kemudian Yesus memberikan sebuah perutusan kepada Petrus. Engkaulah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Setelah Petrus menjawab dengan pas dan benar, Yesus memberikan tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Dan di akhir kisah ada sesuatu yang lain. Yesus justru melarang para murid untuk memberitakan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Itu paling tidak gambaran dari cuplikan episode Injil yang baru kita dengarkan tadi. Jadi Injil ini sebenarnya berbicara tentang iman. Saya tadi dalam pengantar saya bilang meniru apa yang dikatakan orang itu sesuatu yang sangat mudah dan gampang. Tetapi ketika kita masuk ke dalam diri untuk mengatakan apa yang menjadi buah permenungan dan refleksi kita itu justru menjadi sulit di situ. Kita boleh katakan bahwa di antara para murid ada yang mengalami erosi atau kemerosotan dalam iman mereka. Dalam dunia sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, paling tidak ada 3 penyakit spiritual yang membuat seseorang itu mengalami erosi dalam imannya. Penyakit yang pertama itu kita sebut saja penyakit narsisme spiritual. Narsis secara spiritual. Biasanya sebelum datang gereja sudah pakai rapi-rapi, dia selfie. Lalu dia muat di status WhatsApp atau Facebook. Sebentar lagi OTW ke gereja Santo Antonius Padua. Pasti ada yang senyum-senyum nih. Narsis secara spiritual. Lalu ketika romonya sedang berkhotbah, dia foto romonya. Romonya khotbah lama sekali. Lalu muat di status WhatsApp lagi. Lalu ketika pulang gereja kembali foto, baru pulang gereja. Homilinya juga tetap panjang. Semoga tidak seperti itu ya. Narsis secara spiritual. Itu penyakit spiritual yang pertama yang membuat seseorang mengalami erosi atau kemerosotan dalam imannya. Narsisme spiritual. Lalu yang kedua, orang bilang anestesi spiritual, mati rasa secara rohani. Ada rosario di lingkungan atau wilayah rohani ya di sini disebut. Biasanya bapak-bapak sering suruh, biar mama saja yang pergi, bapak cukup jaga rumah. Atau sebaliknya. Atau bapak dan mama mengutus anak saja, biar kalian saja yang pergi, bapak mama menonton sinetron, misalkan seperti itu.
Ada mati rasa secara spiritual, ada kebaktian atau suatu kegiatan rohani di samping rumah, kita merasa tidak tergerak hati untuk terlibat di dalamnya. Ada mati rasa secara spiritual di situ, anestesi spiritual. Lalu yang ketiga itu arogansi spiritual. Kita merasa bahwa hidup keberimanan kita merasa bahwa agama kita itu yang paling baik dan kadang paling benar. Ada arogansi spiritual di situ. Ini 3 penyakit rohani yang kadang kita idap juga dalam situasi atau keterpanggilan kita sebagai orang Katolik. Dan rasa-rasanya para murid pun saat itu juga mengalami ini. Dengan 3 narsis tadi, kemudian anestesi dan arogansi spiritual tadi, mereka kurang masuk dalam diri untuk mengalami iman itu seperti apa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, masih mau dengarkah? Kalau masih, kita lanjut sebentar ya. Jadi itu. Lalu apa obat yang kita perlukan untuk bisa menyembuhkan 3 penyakit spiritual tadi yang saya bilang membuat iman kita kadang goyah, membuat iman kita kadang tidak kuat, membuat iman kita itu kemudian menjadi jiplakan dari apa yang dibuat oleh orang lain. Obat yang pertama atau vitamin yang pertama untuk menyembuhkan 3 penyakit iman tadi saya sebut dengan vitamin C yang pertama. C itu cinta. Cinta. Vitamin C, cinta. Kita mencintai sesama kita. Dalam keluarga, seorang suami mencintai anak dan istrinya. Seorang istri mencintai suami dan anak-anaknya. Cinta. Lalu vitamin yang kedua itu adalah vitamin D. Doa. Doa. Rasa saya semua kita dalam keluarga atau tempat-tempat tinggal kita sebagai seorang Katolik, orang Kristiani, doa selalu menjadi kekuatan untuk kita. Entah itu doa pribadi di rumah ataupun doa bersama dengan teman-teman atau umat-umat yang ada bersama di sekeliling kita. Doa. Lalu vitamin yang ketiga adalah vitamin E, yaitu Ekaristi. Ekaristi itu kata orang menjadi sumber dan puncak kehidupan kita sebagai seorang beriman Kristiani. Ada penyakit yang membuat iman kita goyah, iman kita kadang tidak kuat, iman kita kadang mengalami kemerosotan, tetapi juga kita ditawarkan oleh vitamin-vitamin spiritual tadi untuk bisa membangkitkan semangat kita sebagai seorang Katolik. Ada vitamin C, cinta, ada vitamin D, doa, dan ada vitamin E, Ekaristi. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dalam bacaan-bacaan tadi kita pun diajak untuk memberi ruang dalam diri kita kepada Allah untuk hadir. Kita biarkan Allah untuk masuk dalam diri kita. Kita biarkan Allah untuk mengisi penuh hidup kita dengan semua kebaikan dan cinta kasih-Nya. Dan kemudian kita juga membiasakan diri untuk dalam keseharian kita mengisi hidup kita dengan konten-konten kebaikan. Kita memberi ruang kepada Allah untuk hadir dalam diri kita dan mengisi hidup kita dengan konten-konten kebaikan juga dalam hidup kita. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini membantu kita untuk tetap kuat dalam beriman. Ada sakit tetapi kita ditawarkan untuk merenungkan 3 vitamin spiritual tadi. Cinta, doa, dan Ekaristi. Lalu kita diajak untuk memberi ruang dalam diri kita. Biarkan Allah mengisi hidup kita dengan rahmat dan cintanya. Dan kemudian kita pun mengisi hidup-hidup kita dengan konten-konten kebaikan yang bisa kita buat. Masih mau dengar? Saya tutup homili ini dengan sebuah lagu, bisa ya? Tadi ada sebut konten kebaikan, lagunya itu judulnya Hidup Ini Adalah Sebuah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita mengisi hidup kita dengan konten-konten kebaikan, sehingga kita menjadi tanda sukacita dan berkat bagi sesama. Semoga amin.